Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan juga tentunya selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada hari ini, Selasa 22 Agustus 2023, saya Adisa Husnozan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Live Update edisi Selasa 22 Agustus 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan, para Tribuners kita akan membahas informasi terbaru dan juga terupdate khususnya di daerah wilayah Kota Makassar ataupun secara luas di Sulawesi Selatan. Dan pada hari ini para Tribuners, satu informasi menarik untuk kita semua adalah Jalan Cendrawasih yang secara resmi berganti nama menjadi Jalan Opu Daeng Risaju atau ODR. Yang dimana para Tribuners dikutip dari tribuntimur.com Makassar, Jalan Cendrawasih Makassar Sulawesi Selatan akhirnya resmi berubah nama menjadi Opu Daeng Risaju. Dan peresmian ini dilakukan di perempatan Jalan Haji Bau, Pajonga Dengale, Cendrawasih, Arif Rate. Pada hari ini baru saja para Tribuners tanggal 22 Agustus 2023 di pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah pagi tadi yang dihadiri langsung oleh rumpun keluarga dari Opu Daeng Risaju dan disaksikan oleh Forkopimda serta masyarakat setempat secara langsung. Dan hari ini para Tribuners akan melaporkan juga secara langsung salah satu reporter kebanggaan Tribun Timur yang akan menginformasikan tentang informasi terupdate dari perubahan nama Jalan Cendrawasih ini. Maka dari itu saya mau menyapa terlebih dahulu rekan Siti Amina. Selamat sore rekan Ami. Baik, selamat sore. Iya, dapatkah dilaporkan secara langsung terlebih dahulu mengenai informasi terbaru dari perubahan nama ini yang mulai mungkin dari pada pelaksanaan ini pada pagi tadi siapa saja yang hadir? Baik, dapat saya sampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar pada pagi hari tadi sekitar pukul 9.30 WITA telah melangsungkan peresmian nama jalan yakni Jalan Cendrawasih menjadi Jalan Opu Daeng Risaju tepatnya di perempatan Jalan Haji Bau, kemudian Jalan Pajonga Dengale, Cendrawasih dan Arif Rate. Nah, peresmian ini dihadiri oleh seluruh atau beberapa rumpun keluarga dari Opu Daeng Risaju, beberapa diantaranya adalah Opu Cening, kemudian ada Andi Ziti Huzaimah, Opu Daeng Ripajung, Andi Alam Sajema, kemudian Opu Makole Baybunta, dan Opu Madika Bua, serta kerukunan keluarga Luwu Raya. Nah, hadir juga Bupati Luwu yakni Basmin Matayang, di mana Basmin Matayang ini merupakan salah satu keturunan atau cucu kandung, cucu langsung dari Opu Daeng Risaju ini. Nah, Bupati Luwu Basmin Matayang sekaligus memberikan sambutan pada saat peresmian perubahan nama jalan tersebut pada pagi tadi. Peresmian ini juga dihadiri oleh anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sekota Makassar, di mana peresmian ditandai dengan adanya pemasangan patok nama jalan, di mana patok nama jalan Cendrawasih yang lama sudah dicabut dan diganti menjadi Opu Daeng Risaju. Nah, pada saat sambutan Basmin Matayang juga sempat menyampaikan bahwa ia mengapresiasi langkah dari pemerintah Kota Makassar yang telah menjadikan nama pahlawan nasional asal Luwu sebagai nama salah satu jalan yang ada di Kota Makassar. Baik. Ya, lantas dengan adanya perubahan nama dari Cendrawasih ke Opu Daeng Risaju ini, dapatkah dijelaskan juga tentang siapa sebenarnya sosok Opu Daeng Risaju ini dan apa yang menjadi alasan dari Bapak Wali Kota Makassar untuk mengubah nama dari Cendrawasih menjadi nama tokoh dari Opu Daeng Risaju ini? Baik, dapat saya sampaikan bahwa Opu Daeng Risaju ini merupakan pahlawan nasional asal Kabupaten Luwu. Jadi dia berdarah Luwu atau asli Sulsel. Dan salah satu keturunannya Bupati Luwu Basmin Matayang menjelaskan bahwa
Opu Daeng Risaju menjadi salah satu pelopor, menjadi salah satu orang yang berkontribusi dalam kemerdekaan bangsa dan negara. Ia rela mempertaruhkan nyawanya, hidupnya, memperjuangkan segala banyak hal untuk demi kelangsungan bangsa dan negara. Bahkan Basmi menyampaikan bahwa Opu Daeng Risaju ini adalah perempuan tangguh di mana matanya sudah cacat atau tidak bisa melihat lagi karena diterkam oleh senjata penjajah pada masa itu. Dan Opu Daeng Risaju sendiri ini baru resmi menjadi pahlawan nasional setelah diusulkan oleh Basmin Matayang pada tahun 2014 lalu. Dan ia sangat mengapresiasi langkah pemerintah Kota Makassar memberikan atau membumikan nama Opu Daeng Risaju agar bisa lebih dikenal lebih luas lagi oleh masyarakat dengan adanya perubahan nama jalan tersebut. Sementara alasan dari Pomanto bahwa Opu Daeng Risaju ini adalah perempuan tangguh yang perlu diketahui oleh banyak orang sehingga ini menjadi salah satu edukasi kepada seluruh masyarakat termasuk legasi untuk generasi mendatang agar mereka mengetahui sejarah dan budaya dari Sulawesi Selatan itu sendiri. Dengan adanya nama Opu Daeng Risaju itu terus bisa dikenang dan diingat oleh masyarakat sosial dan bisa membawa nama Opu Daeng Risaju lebih mendunia. Baik. Ya, dalam acara peresmian seremoni pada pagi tadi, dapatkah juga dijelaskan kepada para Tribuners tentang apa-apa saja agenda ataupun susunan kegiatan dalam acara peresmian pagi tadi? Kalau acara tadi dimulai dengan penampilan tari 4 etnis oleh penari binaan dari Dinas Pariwisata Kota Makassar. Ada tari 4 etnis, Bugis Makassar, Toraja, dan Mandar. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan sambutan oleh keluarga atau perwakilan keluarga dari keturunan Opu Daeng Risaju, kemudian ada Bupati Basmin Matayang yang juga keturunan dari Opu Daeng Risaju juga sempat memberikan sambutan, serta dilanjutkan oleh sambutan dari Pomanto, dan kemudian terakhir pada acara ini ada pemasangan patok nama jalan Opu Daeng Risaju. Dan ke depan Wali Kota Makassar dari Pomanto juga menginginkan agar nama-nama jalan di Kota Makassar diubah menjadi nama pahlawan nasional. Itu sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat betapa berharganya, betapa pentingnya jasa-jasa pahlawan untuk diingat dan terus dikenang, dan tentunya agar mereka termotivasi untuk terus melakukan untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan. Ya, lantas bagaimana dengan dalam kehadiran keturunan resmi dari Opu Daeng Risaju sendiri? Adakah kesan ataupun reaksi yang diberikan atas digunakannya nama buyut ataupun mungkin leluhur mereka sebagai salah satu nama jalan yang cukup besar dan juga luas di Kota Makassar? Jadi para keturunan dari pahlawan nasional ini, Opu Daeng Risaju, mereka sangat mengapresiasi pemerintah Kota Makassar, khususnya Wali Kota Makassar Dani Pomanto. Nah, mereka menilai bahwa Pak Dani telah menetapkan nilai-nilai sejarah untuk orang Luwu yang tadinya Opu Daeng Risaju seakan hanya pahlawan lokal, Opu Daeng Risaju seakan hanya milik perempuan keluarganya, kini telah dikenal secara lebih luas. Mereka tentunya sangat bangga dan haru serta bahagia melihat apa yang dilakukan oleh Wali Kota Makassar Dani Pomanto atas inisiatifnya yang telah menjadikan Opu Daeng Risaju sebagai nama jalan. Bahkan mereka menganggap bahwa ini menjadi utang warga Luwu kepada Dani Pomanto atas perubahan nama jalan tersebut. Ya, lantas yang terakhir seperti apa kemudian respon atau reaksi dari masyarakat sendiri, masyarakat sekitar di area Cendrawasih mengenai adanya perubahan nama Jalan Cendrawasih ini ke nama Opu Daeng Risaju? Baik, untuk
Untuk reaksi masyarakat sendiri tadi berdasarkan pantauan di lokasi, masyarakat sekitar juga antusias menyaksikan gelaran atau peresmian perubahan nama Jalan Cendrawasih menjadi Jalan Opudeng Rinjani, karena di sepanjang Jalan Cendrawasih mulai dari Jalan Cendrawasih 1 sampai Jalan Cendrawasih ujung itu akan berubah mengikuti misalkan Jalan Cendrawasih 1 berubah menjadi Jalan Opudeng Rinjani 1, kemudian Jalan Cendrawasih 2 berubah menjadi Jalan Opudeng Rinjani 2, begitu seterusnya, dan masyarakat antusias menyaksikan peresmian ini. Mereka cukup menerima atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar. Baik. Ya, baik. Terima kasih banyak rekan Siti Aminah atas laporan lengkapnya. Dan juga tentunya untuk para Tribuners, kami akan menyajikan beberapa cuplikan video yang menayangkan seperti apa situasi saat prosesi peresmian pada pagi hari tadi, yakni prosesi perubahan nama Jalan Cendrawasih menjadi nama Jalan Opudeng Rinjani, dan juga tentunya ada beberapa momen di mana kita mendapatkan keterangan penjelasan dari Wali Kota Makassar, Bapak Dadi Pomanto, dan berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Yang luar biasa mempersatukan kepala daerah yang hadir tentunya di tengah kesibukan para kepala daerah hadir bersama-sama kita di tempat ini pada acara yang luar biasa. Teman-teman DPR setuju, sudah ada proses di jalan, tidak polusi kemarin, sudah bagus, ada proses dalam pergantian alamat. Tentunya pergantian alamat ini bisa punya waktu yang cukup. Biasanya kita ambil pakai dulu dua-dua, dalam kasih jalan di Jember. Dan tentunya kamilah yang berterima kasih, nama beliau bisa diabadikan di Kota Makassar. Beliau adalah pahlawan nasional dua zaman, sedangkan tidak pahlawan nasional saja banyak yang kita pakai di nama jalan, apalagi pahlawan nasional. Ini bukan hanya itu, beliau memberi inspirasi isu gender, perjuangan para wanita sekarang itu menjadi bagian yang penting bagi ekonomi. Maka hadirnya Opudeng Rinjani dalam Opudeng Rinjani adalah bagian kebanggaan kami. Kami bisa ngomong sama seluruh negara bahwa kami punya pahlawan wanita juga. Nah, baru pertama kali jalan yang pakai barcode, yaitu tadi sejarah. Nah, sehingga saya kira ini adalah awal yang baik kita. Saya akan merevitalisasi semua nama-nama jalan nanti, termasuk dengan historinya. Karena kita tidak akan mampu melihat tanda-tanda, mampu belajar dari masa lalu, dari bukti-bukti. Bukti-bukti itu adalah sejarah yang tertulis. Sehingga nama-nama jalan ini menjadi bagian kebanggaan Kota Makassar. Saya belum lihat juga, tapi laporan teman-teman adalah sejarah. Supaya orang tahu apa sebenarnya, siapa nih beliau, atau siapapun yang punya nama ini. Ini panjangnya berapa, Pak? Ini sampai di Kakatua, jadi Kakatua besar kita pada Cendrawasih ini. Kira-kira ini ada sekitar termasuk lorong-lorong yang tadi sampai Cendrawasih 9. Kalau untuk rencana jalan. Ya, demikianlah liputan lengkap dari Tribun Live Update edisi Selasa 22 Agustus 2023 mengenai Jalan Cendrawasih yang resmi berganti nama menjadi Jalan Opudeng Rinjani. Semoga ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi warga Kota Makassar. Dan juga tentunya jangan lupa saksikan informasi-informasi terbaru dan juga tentunya berita-berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Saya Anissa Husnuzan beserta seluruh rekan yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.